Selamat pagi, hari ini kita akan membuat data statistika pada data penerimaan bantuan sosial dalam satu kelurahan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi teman-teman semua, dan yang saya hormati Ibu Intan Kusuma Dewi SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah statistika, dan semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan jangan lupa berbahagia. Najwa Shihab pernah berkata bahwasanya hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan dimenangkan. Maka dari itu, kami dari kelompok 1 di sini berjuang bersama-sama untuk memberikan presentasi terbaik dari kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan saya Najwa Abdurrahana selaku moderator dari kelompok 1 yang akan menemani rekan-rekan semua dalam beberapa menit ke depan. Dan di sini saya juga tidak sendirian, ditemani oleh rekan-rekan anggota dari kelompok 1 yang terdiri dari nama saya Agnes Sabita Azhara, nama saya Gladys Irena Asya, nama saya Wailunisa Sunaria, nama saya Marsha Sahyani. Baik teman-teman semua, langsung saja kita mulai presentasi materi yang berisi mengenai data penerimaan bantuan sosial dalam suatu kelurahan di 30 wilayah. Selanjutnya penyampaian materi dan penyusunan tabel distribusi frekuensi dan distribusi relatif. Di sini sudah ada data yang diurutkan diantaranya 20, 22, 24, 24, 24, 26, 26, 28, 28, 28, 30, 30, 32, 32, 34, 34, 36, 36, 38, 40, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, dan 58. Di sini ada data yang terkecil adalah data 20 dan data terbesar adalah 58. Jumlah data keseluruhan adalah 30 data. Di sini kita akan mencari jangkauan atau range. Range sama dengan data terbesar dikurang data terkecil. Data terbesarnya adalah 58 dan data terkecilnya adalah 20. 58 dikurang 20 sama dengan 38. Selanjutnya kita akan mencari kelas interval atau K. Kelas interval atau K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Ini adalah rumusnya. K sama dengan 1 ditambah 3,3 log 38. 38 adalah hasil dari data terbesar dikurang data terkecil. K sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali 1,57978. 3,3 dikali 1,57978. K sama dengan 1 ditambah hasil dari 3,3 dikali 1,57978, hasilnya 6,21329 dibulatkan menjadi 6. Selanjutnya kita akan mencari panjang kelas interval atau P. P sama dengan jangkauan dibagi kelas. Jangkauannya tadi 38 dan kelasnya tadi adalah 6. Jadi P sama dengan 38 dibagi 6 sama dengan 6,33 dibulatkan menjadi 6. Selanjutnya kita akan mencari interval. Karena kelasnya sudah ketemu, jadi kita akan mencari 6 kelas yang dimulai dari data terkecil yaitu 20. Jadi interval pertamanya yaitu 20, 21, 22, 23, 24, dan 25. Selanjutnya karena angka terakhirnya 25, jadi dimulai dari 26, yaitu 6 kelas lagi. Jadinya 26, 27, 28, 29, dan 30, dan 31. Selanjutnya dimulai dari data 32, yaitu 32, 33, 34, 35, 36, dan 37. Angka terakhirnya 37 berarti dimulai dari angka 38, yaitu 38, 39, 40, 41, 42, dan 43. Selanjutnya dimulai dari data 44, yaitu 44, 45, 46, 47, 48, dan 49. Data terakhirnya 49, selanjutnya dimulai dari data 50, 50, 51, 52, 53, 54, dan 55. Data terakhirnya 55 selanjutnya dimulai dari data 56, 56, 57, 58, 59, 60, dan 61. Frekuensi adalah jumlah data dari interval. Interval 20 sampai 25, frekuensinya 5 didapat dari jumlah data yang sudah diurutkan dari 20 sampai 25.
Di sini ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi frekuensi dari interval 20 sampai 25 adalah 5. Selanjutnya dari 26 sampai 31. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Frekuensi dari 26 sampai 31 adalah 7. Selanjutnya, frekuensi dari interval 32 sampai 37. Kita lihat lagi ke data yang sudah diurutkan. Kita hitung lagi dari 32 sampai 37. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selanjutnya, frekuensi dari 38 sampai 43. Kita lihat lagi ke data yang sudah diurutkan, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Selanjutnya, frekuensi dari interval 44 sampai 49. 1, 2, 3, berjumlah 3. Selanjutnya kita lihat jumlah frekuensi dari interval 50 sampai 55. 1, 2, 3, berjumlah 3. Dan selanjutnya kita akan lihat frekuensi dari interval 56 sampai 61. 1, 2, jumlahnya 2. Jadi 5 ditambah 7 ditambah 6 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 2 berjumlah 30 frekuensi. Selanjutnya yaitu untuk menemukan tabel distribusi relatif, kita memerlukan kolom tepi bawah, tepi atas, nilai tengah, dan juga frekuensi relatif. Tadi sudah dijelaskan oleh pemandu sebelumnya, yaitu ada tabel distribusi frekuensi. Nah, untuk membuat tabel distribusi relatif, kita bisa melanjutkannya dari tabel distribusi frekuensi. Untuk membuat kolom tepi bawah, ini rumusnya yang pertama yaitu adalah dengan mengurangi batas bawah dengan 0,5, yaitu untuk kelas pertama 20 intervalnya itu 20 hingga 25. Batas bawahnya yaitu 20 sehingga dikurang 0,5 menghasilkan 19,5. Lalu untuk kelas yang kedua yaitu intervalnya 26 hingga 31. Batas tepi bawahnya yaitu batas bawahnya adalah 26. 26 dikurang dengan 0,5 menghasilkan 25,5. Dan juga yang kelas ketiga yaitu batas bawahnya adalah 32, intervalnya 32 hingga 37. Maka dikurangi 0,5 yaitu menjadi 31,5. Lalu untuk kelas yang keempat ini intervalnya adalah 38 hingga 43. Kemudian batas bawahnya diketahui adalah 38. Maka dari itu tepi bawahnya adalah 38 dikurang dengan 0,5 menghasilkan 37,5. Lalu untuk kelas yang kelima itu terdiri dari interval 44 hingga 49. Batas bawahnya yaitu diketahui 44, maka tepi bawahnya adalah 44 dikurangi 0,5 menghasilkan 43,5. Lalu untuk kelas yang ke-6 yaitu intervalnya 50 hingga 55. Batas bawahnya diketahui 50, sehingga tepi bawahnya adalah 50 dikurang dengan 0,5 menghasilkan 49,5. Lalu untuk kelas interval ke-7 yaitu 56 hingga 61. Batas bawahnya diketahui adalah 56. Jadi tepi bawahnya yaitu 56 dikurang dengan 0,5 menghasilkan 55,5. Selanjutnya kita membuat kolom tepi atas. Nah, tepi atas ini adalah kebalikan daripada tepi bawah. Jika tepi bawah menggunakan batas bawah untuk dikurang 0,5, tepi atas menggunakan batas atas untuk ditambah dengan 0,5. Nah, tepi atas untuk kelas interval pertama yaitu adalah batas atasnya 25, sehingga ditambah 0,5 maka tepi atasnya menjadi 25,5. Kelas kedua itu intervalnya 26 hingga 31. Batas atasnya yaitu 31, maka tepi atasnya adalah 31 ditambah dengan 0,5 menghasilkan 31,5. Lalu untuk kelas interval ketiga yaitu 32 hingga 37. Batas atasnya yaitu 37, maka tepi atasnya adalah 37 ditambah dengan 0,5 menghasilkan 37,5. Lalu kelas interval keempat yaitu 38 hingga 43. Maka batas atasnya adalah 43,
sehingga tepi atasnya adalah 43 ditambah dengan 0,5 menghasilkan 43,5. Lalu untuk kelas interval kelima yaitu di sini 44 hingga 49, maka batas atasnya adalah 49 dan tepi atasnya yaitu 49 ditambah dengan 0,5 sama dengan 49,5. Lalu untuk kelas ke-6 yaitu 50 hingga 55, maka tepi atasnya berarti 55 ditambah dengan 0,5 menghasilkan 55,5. Lalu untuk kelas interval terakhir yaitu 61, 56 hingga 61, maka tepi atasnya adalah 61 ditambah dengan 0,5 sama dengan 61,5. Nah, setelah kita membuat tepi bawah dan tepi atas, selanjutnya kita menentukan nilai tengah dari interval. Nah, untuk mencari nilai tengah ini adalah dengan cara menambahkan interval, batas bawah interval dan batas atas interval kemudian dibagi dengan 2. Contohnya di sini adalah kelas 1 yaitu rumusnya sama dengan buka kurung 20 ditambah dengan 25 kan menghasilkan 45. 45 dibagi 2 kemudian menghasilkan 22,5. Maka nilai tengah dari kelas interval 1 yaitu 22,5. Selanjutnya yaitu kelas interval kedua. Rumusnya 26 ditambah dengan 31 kemudian dibagi 2, maka menghasilkan 28,5. Untuk kelas interval ketiga itu 32 dan 37. Nah, 32 ditambah dengan 37 kemudian dibagi 2 menghasilkan 34,5. Lalu untuk kelas interval keempat yaitu 38 ditambah dengan 43 kemudian dibagi 2 maka menghasilkan nilai tengah sebesar 40,5. Lalu untuk kelas interval kelima yaitu 44 ditambah dengan 49 kemudian dibagi 2 maka menghasilkan nilai tengah 46,5. Untuk kelas ke-7, 50 ditambah dengan 55 kemudian dibagi 2 menghasilkan nilai tengah 52,5. Lalu untuk kelas yang ke-7, 56 ditambah dengan 61 kemudian dibagi 2 menghasilkan nilai tengah 58,5. Setelah nilai tengah selesai dibuat, selanjutnya yang terakhir adalah membuat kolom frekuensi relatif. Bagaimana cara mencarinya? Cara mencarinya yaitu adalah dengan sama dengan frekuensi dari kelas pertama. Frekuensi dari kelas pertama yaitu 20 hingga 25 adalah 5 frekuensinya. Nah, kemudian ini dibagi dengan jumlah data yaitu 30. Kemudian setelah itu dikali dengan 100. Maka menghasilkan 16,777 atau jika dibulatkan menjadi 17. Begitu dengan selanjutnya untuk kelas interval yang kedua ini 7 dibagi dengan 30 kemudian dikali dengan 100 menghasilkan angka 23. Ya, lalu untuk yang kelas ketiga yaitu frekuensinya adalah 6 dan kemudian dibagi dengan 30 dikali dengan 100 maka menghasilkan 20%. Lalu untuk kelas keempat yaitu 4 dibagi dengan 30 dikali 100 menghasilkan 13%. Untuk kelas kelima itu frekuensinya 3 kemudian dibagi dengan 30 dan dikali 100 menghasilkan 10%. Kelas yang ke-6 juga 3 dibagi dengan 30 dikali 100 sama dengan 10%. Lalu yang terakhir yaitu kelas ke-7 frekuensinya adalah 2 kemudian dibagi 30 dikali 100 maka menghasilkan 7%. Ini frekuensi relatifnya dijumlah maka mendapatkan hasil 100%. Selanjutnya cara membuat grafik histogram. Selanjutnya kita akan membuat grafik histogram dan poligon. Untuk saat ini kita membuat grafik histogram terlebih dahulu. Nah, yang dibutuhkan di dalam grafik histogram itu adalah interval, frekuensi, tepi bawah, dan tepi atas. Interval dan frekuensi serta tepi bawah dan tepi atas sudah dijelaskan oleh rekan saya di awal, yaitu intervalnya sebesar 20 sampai 25, frekuensinya sebesar 5. Kemudian interval 26 sampai 31, frekuensinya 7.
Kemudian interval 32 sampai 37 frekuensinya 6. Selanjutnya interval 38 sampai 43 frekuensinya 4. Kemudian interval 44 sampai 49 frekuensinya 3. Selanjutnya interval 50 sampai 55 frekuensinya menghasilkan nilai 3, dan yang terakhir interval 56 sampai 61 frekuensinya 2, maka menghasilkan total frekuensinya 30. Kemudian untuk membuat grafik histogram kita membutuhkan nilai tepi bawah dan tepi atas. Tepi bawah yang kita ambil yaitu dari yang terkecil, yaitu 19,5, kemudian 25,5, 31,5, 37,5, 43,5, 49,5, dan 55,5. Kemudian untuk tepi atas kita ambil nilai yang paling bawah atau yang paling tinggi, yaitu yang sebesar 61,5, dipindahkan. Kemudian setelah itu kita akan mencari tepi kelas. Tepi kelas itu yang terdiri dari nominal tepi bawah dan tepi atas, yaitu berisi 19,5 sampai 25,5, kemudian 25,5 sampai 31,5, kemudian 31,5 sampai 37,5, kemudian 37,5 sampai 43,5, 43,5 sampai 49,5, kemudian 49,5 sampai 55,5, dan yang terakhir yaitu 5,5 sampai 61,5. Nah, dari datanya sudah disiapkan. Sekarang kita klik insert terlebih dahulu. Kemudian kita di sini ada pilihan chart. Karena kita mau membuat grafik histogram berarti berkaitan dengan grafik batang, maka kita cari yang grafik batang, yaitu yang ini, yang insert kolom or bar chart. Terus kita klik. Nah, di sini ada pilihannya, ada 2 dimensi, 3 dimensi. Kita pilih yang 3 dimensi. Kita klik. Setelah itu di sini masih kosong karena kita belum masukkan datanya. Setelah itu kita masukkan data. Nah, cara untuk memasukkan datanya yaitu kita klik kanan. Terus di sini ada pilihan seleksi data. Kita klik seleksi data. Nah, muncul gambaran seperti ini. Nah, di sini ada 2 bagian, yang vertikal dan horizontal. Untuk vertikal atau legend axis ini untuk sumbu Y atau vertikal, dan untuk horizontal ini untuk sumbu X-nya. Nah, di sini kita mengisi pertamanya yaitu sumbu Y. Nah, sumbu Y-nya di grafik histogram ini yaitu berisi data atau nominal frekuensi. Nah, di sini ada edit series. Pertama kita isi namanya dulu atau series name-nya, yaitu frekuensi. Kita klik kolom frekuensi. Kemudian di sini kita ada keterangan series value atau isi dari seriesnya, yaitu berisi nilai atau nominal dari frekuensinya. Berarti dimulai dari frekuensi 5 sampai ke yang paling akhir yaitu 2. Sudah. Kemudian kita klik OK. Nah, untuk horizontal atau sumbu X kita berisikan nominal atau data yang tepi kelas yang tadi sudah kita input, yaitu berarti dari 19,5 sampai yang paling akhir yaitu 61,5. Kita klik kolom yang 19,5, terus kita scroll ke bawah sampai di kolom terakhir yaitu 61,5. Terus kita klik OK. Nah, sudah seperti ini. Berarti tandanya grafik histogramnya sudah sedikit mau jadi. Kemudian kita klik OK. Nah, di situ sudah jadi. Kemudian kita edit bagian batangnya atau bagian kolomnya. Pertama, karena kita membuat histogram berarti kolomnya didempetkan. Kemudian kita klik 2 kali. Nah, di sini ada keterangan series option, dan di sini ada gap untuk memajukan kolomnya. Terus kita isi sampai 0%. Kemudian untuk gap weight itu untuk menggabungkan setiap sisi atau kolomnya. Jadi kita gabungkan sampai presentasenya itu 0%. Nah, setelah itu kita buat pembatas atau garis penghalang dari setiap kolomnya, yaitu kita klik lagi kolomnya. Setelah itu muncul keterangan outline. Kita klik outline atau yang mengartikan garis. Nah,
garisnya kita warnai menjadi warna hitam, dan jika kolomnya mau diubah bisa juga klik kanan lagi. Terus ada keterangan fill. Di sini kita bisa ubah warna kolomnya sesuai dengan selera dan keinginannya. Kita ubah menjadi warna orange muda. Nah, setelah itu, setelah kita ubah, di sini ada garis garis penunjuk untuk frekuensi. Ini kita bisa pertebal juga garisnya, yaitu dengan diklik garisnya, kemudian kita klik garisnya dan muncul keterangan line. Kita pilih yang solid line, terus di sini ada keterangan color. Nah, ini bisa dirubah warna garisnya sesuai selera, bisa menjadi biru ataupun hitam. Nah, setelah itu untuk menambahkan judul, kita bisa klik kolom kotaknya, terus muncul ada keterangan plus di sini. Nah, artinya itu adalah card element. Kita klik tanda plusnya, muncul bagian axis title. Nah, ini digunakan untuk judul dari setiap sumbu X maupun sumbu Y-nya. Dan kita munculkan, kemudian kita ganti. Yang tadi yang sumbu X itu keterangannya menunjukkan bahwa bagian frekuensi, dan untuk ini sumbu X, dan untuk ini sumbu Y bagian frekuensi, dan sumbu X itu berisi tepi kelas yang berjudul tepi kelas. Setelah itu untuk keterangan histogram frekuensinya ini kita ubah menjadi histogram, karena ini tabelnya merupakan tabel grafik histogram. Setelah itu, jika teman-teman ingin menambahkan variasi atau ingin menambahkan keterangan jumlah frekuensi dari setiap kolomnya, bisa juga kalian klik lagi kotak kolomnya, terus muncul tanda plus. Kita klik tanda plusnya, terus di sini ada keterangan data labels. Kita contreng atau kita checklist, atau kita klik, dan muncullah frekuensi dari setiap kolomnya. Jadilah grafik histogram dari data penerimaan bantuan sosial lansia di 30 wilayah. Terima kasih. Selanjutnya, cara membuat grafik poligon. Selanjutnya, untuk membuat grafik poligon, kita klik dulu di bagian frekuensi di blok, lalu kita ke insert, habis itu pakai chart yang line. Klik kanan, select data. Untuk bagian namanya kita edit, ganti jadi polygon, lalu klik OK. Selanjutnya bagian data kita klik untuk midpoint. Kalau sudah semua diklik, lalu OK. Jadilah data grafik poligon. Data grafik poligon memakai nilai tengah. Makanya tadi kita pakai nilai tengah yang ada di sebelah sini. Selanjutnya, cara membuat kurva ogive. Selanjutnya kita membuat kurva ogive. Sebelumnya kita perlu data interval dan frekuensinya. Lalu kemudian kita dengan data interval dan frekuensi kita cari kumulatif kurang dari dan kumulatif lebih dari. Untuk mencari kumulatif kurang dari itu, jumlah frekuensi bisa kita tambah dengan frekuensi berikutnya, dimulai dengan 5, lalu seterusnya. Dan untuk mencari kumulatif lebih dari, bisa kita kurangin dari angka 30 ini, bisa kita kurangi dengan frekuensi yang 5 ini, lalu seterusnya sampai bawah. Lalu kemudian kita buat chartnya. Untuk membuat chart kurva ogive, kita perlu blok tabel kumulatif kurang dari dan kumulatif lebih dari. Kita klik insert, lalu pada tabel chart kita bisa buat chartnya.
seperti ini. Lalu pada bagian quick layout bisa kita pilih yang ini. Lalu pada chart style kita pilih bagian ini. Kemudian bisa dihapus garisnya, klik kanan, delete. Lalu pada bagian chart title bisa kita isi dengan kurva ogive. Lalu pada aksis title yang vertikal ini bisa kita isi dengan frekuensi. Pada bagian aksis title horizontal bisa kita isi dengan interval. Lalu kemudian pada interval ini bisa kita klik kanan, lalu kita pilih select data, lalu klik bagian edit, lalu kita blok bagian interval sampai bawah, lalu kita klik OK. Dan seperti ini data kurva ogive-nya. Selanjutnya kita akan memasuki ke sesi pertanyaan mengenai data bansos yang akan dijawab dan dijelaskan oleh masing-masing rekan kelompok 1. Kepadanya saya persilahkan. Soal selanjutnya, berapa banyak penerima bantuan sosial lansia dalam satu kelurahan di 30 wilayah yang terdiri antara 20 sampai 43? 20 sampai 43. Jadi kita tinggal tambah. Kita lihat dari frekuensinya, jumlah dari masing-masing data yaitu dari 20 sampai 43, berarti dari 5 sampai 4. 5 ditambah 7 ditambah 6 ditambah 4. Totalnya adalah 20, jadi total frekuensi antara 20 sampai 43 adalah 22. Berapa persentase wilayah yang menerima bantuan sosial lansia paling banyak? 30. Persentase wilayah yang menerima bantuan sosial paling banyak 30 orang adalah 40%. Ini bisa didapatkan melalui tabel distribusi relatif, yaitu untuk skala dari 20 hingga 30 yaitu adalah ada di kelas 1 dan juga kelas 2, yaitu interval pertama 20 hingga 25 dan 26 hingga 31. Nah, untuk kelas interval pertama itu frekuensi relatifnya adalah 17%. Lalu yang kelas kedua adalah 23%. Maka frekuensi relatif ini keduanya ditambah, yaitu 17 ditambah dengan 23 maka menghasilkan 40%. Jadi persentase wilayah yang menerima bantuan sosial paling banyak 30 adalah 40%. Kemudian yang F yaitu berapa batas kelas bawah keempat. Nah, di sini dimaksud yaitu interval yang keempat, yaitu berisi interval yang keempat yaitu 1, 2, 3, 4, yaitu 38 sampai 43. Karena di sini yang ditanya batas kelas bawah, maka untuk batas kelas bawah urutan keempat yaitu yang diambil hanya bagian 38 saja, yaitu yang bagian sebelah kiri untuk batas bawah dari intervalnya. Jadi untuk urutan batas kelas bawah urutan keempat yaitu sebesar 38. Kemudian kita cari berapa batas kelas atas kelima. Nah, untuk mencari batas kelas atas kelima kita perlu tahu dulu interval kelimanya, yaitu 44 sampai 49. Jadi batas kelas atas kelima adalah 49. Untuk poin H, berapa tepi kelas bawah kedua? Kita lihat dari tabel. Interval yang kedua yaitu adalah 26 untuk kelas bawah. Maka untuk tepi kelas bawah urutan kedua yaitu sebesar 25,5, yang dimana 25,5 didapat dari 26 dikurang 0,5. Kemudian kita mencari tepi kelas atas ketujuh. Untuk mencari tepi kelas atas ketujuh kita perlu tahu interval ketujuhnya, yaitu 56 sampai 61.
Dan rumus untuk mencari tepi kelas atas itu yaitu batas kelas atas ditambah 0,5. Batas kelas atasnya yaitu 61, lalu kemudian ditambah 0,5 menghasilkan nilai 61,5. Demikian presentasi dari kelompok kami. Saya selaku moderator meminta maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan maupun perkataan yang telah diutarakan. Ke kantin beli better. See you later.